Kembali lagi bersama I Keep on Track channel. Kali ini saya akan berbagi video cara memasukkan data ke dalam memasukkan data hasil scraping ke dalam MySQL. Sebelum masuk ke pembahasan, dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, jadi video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Imus ya, yang sekian kali bertanya ya, sudah saya jawab semua. Kemudian yang terakhir dia menanyakan isinya seperti ini ya. Mau tanya lagi boleh gak Bang? Ada tutorial buat web scraping website terus dimasukkan ke MySQL gak sebagai database-nya? Contohnya website sama seperti LTMPT misalnya. Ya, kemudian saya jawab ada dua video saya yang saya pernah upload ya, mengenai pembuatan data faker. Kemudian data faker tersebut dimasukkan ke dalam MySQL. Ya, kita mulai aja ya. Jadi kita menggunakan script terakhir saya. Jadi saya tidak berbagi cara scrapingnya karena saya sudah pernah ajarkan scrapingnya. Tapi saya akan berbagi untuk memasukkan data setelah kita scraping ke dalam MySQL ya, baik itu di online maupun offline ya, di local disk ya. Oke, jadi ini coding kita terakhir ya, yang yang saya ambil contoh di scraping data LTMPT. Saya akan persempit dulu. Jadi ini untuk start URL-nya ini dari page 1 sampai dengan page 11 ya. Ya, kalau Anda masuk ke halamannya LTMPT, kalau Anda lihat di sini, ini ada page 1, per page-nya ada 100 sekolah ya. Kalau kita klik ke page 2, ya ini akan berubah ya. Ini page 2 dari mulai 101 sampai 200. Kemudian kalau page 3 dari 201 sampai 300 dan seterusnya ya. Halamannya akan berubah. Yang kita gunakan adalah URL ini ya. Ya, saya nggak akan jelaskan cara scrapingnya karena video kali ini saya akan berbagi cara memasukkan hasil scrapingnya ke dalam MySQL. Ya, jadi kalau kita lihat URL-nya, ya ini ya, Anda lihat ya, ini kurawal ini akan diisi nilai 1 sampai dengan 10 ya, 11 nggak dihitung ya. Ya, seperti ada di sini ya, dari page 1 sampai page 10. Oke, selanjutnya saya akan perkecil ya permasalahannya supaya kalau ada error kita nggak perlu ngulang terlalu jauh. Jadi saya akan ambil page pertama aja. Kemudian setelah itu datanya kita scrap ya, dari sini, dari row pertama sampai row terakhir. Row terakhir itu 100 ya. Ya, ini 100 ya, row terakhir ya. Jadi kita akan persempit masalahnya. Ini kita akan scraping 10 dulu. Jadi begini ya. Oke, selanjutnya kita akan tes dulu ini hasilnya. Nanti kalau dia berjalan dia akan scrap halaman page pertama, page pertama nomor 1 sampai nomor 10 ya. Oke, kita panggil aja scrapy LTMPT. Kita lihat hasilnya. Ya, seperti Anda lihat ini ya, sudah keluar. Cuman ini kita harus perbaiki karena ini masih dalam bentuk array ya. Jadi supaya nggak bentuk array, kita ganti extract first. Rasanya
nomor tuh nggak perlu ya, kita butuh NPSN-nya, kemudian nama sekolahnya, kemudian nilai totalnya juga boleh. Selanjutnya provinsi, kotanya mana, jenisnya apa ya. Oke, ini yang kita butuhkan ya. Rasanya ini nggak perlu ya, nomor nanti akan di generate oleh MySQL dengan menggunakan ID unik ya. Kita hapus saja, yang kita butuhkan ini aja. Selanjutnya ya, ini extract post sih sama dengan begini ya. Ya, selanjutnya kita lihat lagi hasilnya seperti apa. Harusnya nanti tidak ada yang namanya ini ya, array ini tidak ada lagi ya, array yang ini nih, array nggak ada. Kita lihat aja. Ya, ini ya, sudah tidak ada array ya, langsung NPSN-nya, nama sekolahnya, nilai totalnya, provinsinya di mana, di kota apa, jenisnya SMA, SMK atau madrasah aliyah ya. Oke, sampai di titik ini udah oke. Ya, selanjutnya Anda lihat di tutorial ini ya, Anda browsing aja MySQL connector Python ya. Nanti kita akan dapatkan cara connectingnya ya. Ini sudah saya pernah ajarkan di video saya sebelumnya, pembuatan data faker dan kemudian data tersebut dimasukkan di dalam SQL. Ya, langkah pertama kita harus bikin konektor dulu. Ya, ini konektornya. Kita harus import ini dulu ya, MySQL connector. Kalau Anda belum ini, Anda harus install dulu ya di Ya, langkah pertama Anda harus install dulu, pip install MySQL connector Python ya. Saya udah lakukan, jadi saya nggak perlu install. Cara installnya Anda bisa lihat di video saya pembuatan faker di video sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke tutorialnya di sini ya. Di tutorialnya ini untuk bisa connect ke MySQL, kita harus bikin ini ya. Kita import library-nya dulu di sini. Ya. Selanjutnya kita bikin konektor ya, konektornya ini CNX ini. Katakanlah kita masukkan di sini. Selanjutnya diperhatikan indentationnya ya, karena Python strict dalam indentation. Kalau indentation salah maka dia akan error. Kemudian usernya saya menggunakan user lokalnya, jadi pakai root. Kemudian passwordnya nggak ada. Hostnya bisa 127.0.0.1 atau localhost ya, sama aja ya, ini atau ini ya, localhost ya, ini sama ya, Anda bisa gunakan ini. Selanjutnya database-nya kita bikin baru. Pertama kita harus masuk ke SAM ya, atau LAM ya. Saya pakai SAM, saya start dulu Apache-nya, kemudian MySQL juga saya start. Selanjutnya saya akan masuk ke selanjutnya kita bikin satu database ya, terserah ya, karena ini berhubungan dengan scraping, jadi saya kasih nama scrap to MySQL. Jadi maksudnya setelah di scraping kemudian kita simpan ke MySQL ya. Ya begini, Anda bebas menggunakan namanya ya, saya gunakan ini. Selanjutnya saya akan bikin database ya, database-nya terserah ya, saya akan kasih yang relevan aja, namanya adalah saya kasih nama data sekolah ya, bebas ya,
Saya akan menggunakan 3 row dulu. Kenapa? Kita harus coba dulu ya, untuk memperkecil permasalahan. Kita harus perkecil dulu scope-nya. Kalau kita coba berhasil, baru kita perlebar ya. Kita hanya menggunakan 2, yaitu NPSN dan nama sekolah aja ya. Jadi di sini kita buat 3, satunya untuk ID ya, ID Unix. Yang pertama ID, kemudian ya oke, ini integer nggak apa-apa, kita menggunakan auto increment, kemudian atributnya unsigned ya. Kenapa unsigned? Anda bisa lihat video saya sebelumnya, karena unsigned itu dimulai dari adalah penggunaan bilangan positif ya. Kemudian untuk berikutnya kita sesuaikan aja, nih ada NPSN dan nama sekolah ya. Kita kasih NPSN, kemudian di sini ada nama sekolah. NPSN kita gunakan varchar, nama sekolahnya juga varchar. NPSN itu kodenya ya, kalau Anda lihat NPSN ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 digit ya. Supaya aman kita masukin 10 aja. Kemudian kalau nama sekolah ada yang panjang ada yang pendek ya, kita amankan tertinggi aja, yaitu 255 ya. Udah begini aja, kemudian kita save. Oke, selanjutnya ya ini nama databasenya kita copy aja untuk menghindari kesalahan ya. Nama databasenya kita databasenya kita ganti tadi menjadi, kita paste aja ya. Ini nama databasenya. Kemudian setelah terconnect ya, kita lihat tutorialnya aja. Ini juga udah pernah saya bagikan video ini di video sebelumnya tentang cara membuat data faker, kemudian kita masukkan ke dalam SQL ya. Selanjutnya ada ikutin ya. Jadi di sini ada 2 cara ya. Cara pertama menggunakan format ini add employee, di mana data employee-nya adalah berbentuk seperti ini. Kemudian untuk yang salary itu bisa menggunakan format seperti ini. Kemudian data dari salary-nya adalah ini ya. Jadi ada perbedaannya. Ini apa, kurung kurawal, ini kurung ya. Tandanya beda ya. Kalau ini kalau di Python tuh namanya dictionary kalau nggak salah ya. Kalau array itu list ya. Jadi ini dictionary atau dalam bentuk JSON file ya. Oke, kita ikutin aja caranya ya. Pertama, setelah itu kita connect ya. Ini kursornya kita connect, kita copy aja. Kita masukkan ke sini. Selanjutnya datanya kita harus sesuaikan seperti ini ya. Datanya kita copy aja datanya. Kita marking dulu ya. Formatnya harus sama, tidak boleh formatnya berbeda ya. Jadi ini kita coba aja, kita running dulu. Tapi ini kita matikan dulu deh, ini belum dipakai ya. Sementara belum dipakai. Kita akan coba kita running. Ya, kalau Anda lihat ini satu bagian, ini mewakili ini ya, mewakili format yang sama seperti yang di sini ya. Jadi ini formatnya udah benar. Kemudian kita sebut aja di sini adalah data aja ya. Data sama dengan seperti ini. Kemudian kita lihat tutorialnya. Ya, kita menggunakan format yang ini ya, cursor execute. Kita paste di sini. Kita ganti ini menjadi data.
kemudian add salary-nya, ya salary-nya ini kita menggunakan format ini ya, kita copy, kita masukkan di atas ini. Ya, ini kita namakan add data aja ya. Anda bisa menggunakan apapun namanya ya, bebas. Kita jadiin satu baris dulu. Oke, ini kita ganti add data begini, kemudian insert to into. Nah, masukkan ke tabelnya. Tabelnya adalah ini, data sekolah ya. Tabelnya adalah data sekolah. Kita copy aja, kita masukkan ke sini ya. Kemudian yang pertama ini adalah yang ada di sini ya, NPSN dan nama sekolah ya. NPSN, kemudian di sini adalah nama sekolah. Sisanya kita hapus dulu, kita nggak pakai dulu. Value-nya adalah value-nya yang ini. Ya, kita pakai 2 dulu. Seperti ini. Ya, selanjutnya kita lihat setelah di execute, kemudian di commit ya. 3 baris ini ya. Setelah di execute kita commit ya. Setelah kita commit baru kursornya di close. Kita commit, close-nya harus disejajar dengan ini ya, CNX ini ya. Jadi ini masuk ke dalam. Ya, masuk begini ya. Oke, rasanya begini aja cukup ya. Kita coba aja. Kita akan tes, kalau dia berhasil nanti dia akan masuk database-nya 10 ya, 10 yang berisi nama sekolah dan NPSN aja. Kita running. Di sini kita klik. Ya, ada masuk ya nih ya, 1 2 sampai 10 ya. Oke, selanjutnya kita akan kembangkan untuk di dalamnya masih ada ini nilai total. Ya, kita masukin aja lah. Nilai total, nilai total provinsi ya, kita tambahkan di sini deh. Ya, strukturnya kita tambahin 1 2 3 4 ya, kita tambah 4 ya. Kita tambah 4. Isinya adalah yang pertama nilai total, kemudian provinsi, kita samakan aja namanya, kabupaten kota, yang terakhir adalah jenis. Kita copy aja ya. Oke, value-nya adalah nilai total ini ya, katakanlah kita menggunakan ini, bisa menggunakan integer, bisa menggunakan varchar ya. Kita lihat datanya aja dulu. Ya, nggak ada sini datanya ya. Oke, sementara kita pakai varchar dulu aja ya. Provinsinya varchar, ibu kotanya varchar, jenisnya varchar ya. Kita samain semuanya lah biar mudah dulu ya. Nanti Anda bisa kembangkan sendiri. Kita save. Oh ya, lengthnya belum ya. Kita masukkan nilai total itu rasanya 10 cukup ya, 10 digit. Kemudian provinsi taruhlah 50 digit ya. Kemudian kabupaten kota let's say 50 juga kita masukkan. Jenisnya cuman 3 ya nih, kata masalah. Jenisnya tuh ada MA itu 2 digit, SMA 3 digit,
SMK 3 digit. Kita masukin 5 aja biar safe. Kita simpan ya. Selanjutnya kita lihat ya, data yang ada kita hapus dulu aja ya. Kita delete semua dulu. Ya, oke. Selanjutnya kita masukkan di sini ya. Jadi insert into ini adalah nama tabelnya tadi sama seperti di sini ya. Kemudian provinsinya, selanjutnya kabupaten kotanya, dan terakhir adalah jenisnya. Di sini juga kita copy aja. Dua, tiga, 4. Mulai dari nilai total, kemudian provinsi. Anda harus teliti ya, kalau nggak teliti nanti akan ada error ya. Selanjutnya jenis. Ini kita kopas aja untuk menghindari kesalahan ya. Kesalahan spelling itu bisa mengakibatkan error. Oke, cukup gini dulu. Kita akan tes apakah dia berhasil. Kita lihat di sini. Ya, untuk sementara nih kosong, tadi terisi hanya nomor NPSN sama nama sekolah. Selanjutnya kalau kita run, nanti akan masuk nama sekolah, NPSN, nama sekolah, nilai total, provinsi, kabupaten, kota, dan jenisnya. Kita buktikan aja, kita bersihkan dulu. Kita scraping, selanjutnya kita simpan di MySQL. Ya, kayaknya udah oke ya, nggak ada error ya, nggak ada pesan error di sini ya. Ini crawler 200 itu artinya berhasil ya. Kita cek aja, kita refresh. Ya, ini masuk ya. Jadi NPSN nya, kemudian nama sekolahnya, nilai totalnya, provinsinya, kabupaten kotanya, jenisnya. Oke, selanjutnya kita hapus lagi. Kita akan kembangkan untuk semua ini ya, semua datanya ya. Jumlahnya ada 1000 ya. Jadi kita ini ya, kita aktifkan. Jadi kita akan menggunakan URL-nya dari page 1 sampai page 10. Kemudian di sini kita aktifkan begini, artinya kita scrap dari baris 1 sampai baris ke 100. Ya, oke, kita simpan, kita running sekali lagi. Kita bersihkan dulu. Kita running. Ya, kayaknya berhasil ya, tidak ada pesan error di sini ya. Ya, ini 200 itu artinya berhasil. Jadi ini untuk yang di page ke-6, page ke-7, page ke-8, 9, ke-1, 3, 2 dan seterusnya ya. Kita cek aja, kita cek di sini, kita refresh. Yes ya, dari nomor 21 sampai ya 21 sampai ya, kita lanjut ke halaman kedua. Ya, ini semua totalnya ada 1000 ya. Ya, oke. Video sharing kali ini cukup ya. Ini untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Imus. Semoga video ini bermanfaat juga untuk yang lain ya. Oke, bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.